ada juga. Di dalam usia kurang lebih 7 tahun, beliau sudah mulai belajar di madrasah kampung Paratun Martapura selama 2 tahun. Kemudian meneruskan ke madrasah Darussalam Martapura sampai tamat. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al-wahidul wadud. La ilaha illallah fi kulli zamanin mawjud. La ilaha illallah في كل مكان معبود الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نقد موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود
ثم الصلاة والسلام على زين الوجود من سكن طيبا وخيام في زرود حبيبنا وشفيعنا صاحب المعراج والبراق سيدنا محمد اللهم صل عليه سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه. فقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات فقال الله تعالى أيضا عن القرآن المجيد سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العلي العظيم وصدق على لسان حبيبنا سيد المرسلين آمين. اللهم بارك لنا بالقرآن العظيم على لسان حبيبنا سيد المرسلين واجعلنا يا الله من القوم المؤمنين والشاكرين. اللهم أكرمنا في هذه الساعة من الإجابة والبركة. اللهم بلغ صلواتنا وسلامنا على نبينا سيدنا محمد. اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق القبر وضيق يوم القيامة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita hormati para guru-guru, para orang tua kita yang dari pagi membaca, berzikir, bahkan menghadiahkan kepada para karuhun, para pendahulu-pendahulu kita sampai kepada sahibul hal Guru Zaini yang kita kenal dengan Guru Sekumpul. Lalu bersamaan daripada pondok pesantren yang telah dibuka baru ini hari membuka pintunya bagi seluruh masyarakat khususnya di Kota Baru oleh akhina billah, yaitu Al-Ustaz Guru Firdaus bin Haji Muhammad Nurbah dan keluarga beliau. Ma'asyiral muslimin, tadi kita mendengar tentang manaqib. Manaqib artinya biografi, tarikh, sejarah di dalam perjalanan hidup seorang hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang didasari cinta kepada Rasulullah. Kalau ada orang walaupun ilmunya segudang tetapi tidak cinta kepada Rasulullah, dia perjalanannya akan oleng. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan isyarat kepada kita di dalam Al-Qur'anil Azim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Allah berfirman, sudah ada di tengah-tengah kalian contoh suri tauladan. Dan Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang daripada
moralitas kehidupan. Jadi bila mana orang alim, walaupun dia hafidil Quran, tetapi tidak menindaklanjuti perjalanan Rasulullah dengan penuh mahabbah, dia akan tersungkur di tengah jalan. Banyak yang kita lihat, yang mana banyak manusia-manusia alim, tetapi mereka terpendam, nggak bisa muncul ke daratan, nggak bisa muncul sebagaimana matahari. Mereka ini jauh daripada mahabbah kepada Rasulullah SAW. Saya pertama kali nginjek kaki saya di Kalimantan Selatan atas undangan beliau Sahibul Haul, Guru Zaidi, dan bahkan saya diminta tidur di rumahnya sampai para jamaah mengatakan, apa, Beb, ini guru nggak pernah menyuruh tamunya tinggal di rumahnya kecuali sampean. Tapi sayanya malu. Saya bilang tidak, saya mau tidur di rumahnya Haji Alwi. Haji Alwi ini tidak jauh, kurang lebih 5 rumah daripada rumahnya Guru ini, yaitu ipar beliau. Dan saya dekat sekali kepada beliau. Masya Allah. Pertama kali saya diundang oleh beliau dengan haulnya Guru Syafroni Anang, seorang ulama besar di Martapura. Dan kedua kali diundang oleh beliau daripada haulnya Datuk Kalampean. Dan di dalam haulnya Datuk Kalampean, dia mengatakan kepada saya, Beb, ya Habib Mustafa, ini haul nggak ada daripada ceramah-ceramahan, paling tidak membawa manaqib. Tapi ini hari ulun senang sampean datang, sampean yang ceramah. Sampai begitu beliau dengan dekatnya dengan saya. Dan kalau saya datang ke Martapura 2 hari nggak bisa, paling sedikit seminggu. Tiap malam jalan sama beliau, undangan-undangan kepada para jemaah. Suatu saat, sampai ini hari saya nggak lupa, peristiwa saya dengan beliau ada undangan pernikahan, yaitu di desa Cempaka, agak jauh daripada Martapura. Malam hari baca maulid, setelah selesai maulid baca doa, tahu-tahu ada keributan. Setelah itu semuanya ketawa. Saya nggak bisa bahasa Banjar. Guru, ada apa ini? Kok ribut tadi? Kok sekarang pada ketawa semuanya? Beliau mengatakan saya, ya Habib Mustafa, antum tahu dia kalau bicara nggak pernah kalimat inti, begitu akhlaknya tinggi. Selalu dia bicara sama saya antum. Belum pernah saya mendengarkan dia memanggil inti, karena inti dan bahasa Arab agak kasar. Dia memanggil saya, antum tahu ya Habib, apa nama? Ini tadi kemanten lelaki, rupanya cabai. Dia pakai jas dari siang sampai malam. Dia tadi masuk ke kamar. Dia buka jasnya. Dia mau ganti sarung. Dia buka celananya, ada celana pendek. Di depan celana pendek, maklum orang desa, di situ ditulis isi bersih 20 kilo. Istrinya ketakutan. Ini barangnya ini kok 20 kilo. Perempuannya lari, manggil ibunya, mama, ribut ada. Dia punya barang 20 kilo, mama. Itu saya nggak bisa lupa. Itu kurang lebih mungkin 15 tahun yang lalu. Subhanallah, Allah yarhamna, Allah kullahu yarhamna. Beliau di akhlaknya tinggi, luar biasa. Dan saya secara pribadi nggak bisa membalas kebaikannya beliau. Dan senantiasa, Habib, antum, kapan waktu datang? Nggak ada tiket, ulun kirimkan tiket ke sampean. Yang penting sampean di sini tenang.
Kalau dia mau nikah, ulun cari buat dia. Sampai begitu, ya Allah ya Allah. Sehingga akhina fillah, saudara Firdaus ini guru kita akan mengatakan haul beliau, saya dengan serta-merta mengatakan siap, insya Allah saya akan datang. Dan alhamdulillah hari ini saya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa hadir di dalam haul yang sederhana tapi istimewa, sederhana, banyak jamaahnya, luar biasa. Dan ini buat saya terkejut sampai jalanan ditutup. Ini salah satu karomah beliau. Dan alhamdulillah saya 3 hari yang lalu di Kapuas, saya menghadiri haul juga di Masjid Darul Muttaqin di Kapuas, penuh di sana. Dan alhamdulillah saya dengan Syekh Munawar, Guru Munawar Martapura, cucu daripada Kasbul Anwar, yaitu di Darul Muttaqin. Lalu ke Tamban saya sendirian sama panitia. Dan dari Tamban kemarin malam Jumat di Martapura di dalam pagar, yaitu Isra Mi'raj seperti ini juga, sekalian haulan daripada guru sekumpul. Dan alhamdulillah ini hari saya kemarin datang dan bisa melaksanakan salat Jumat, setiap Jumat di masjid di mana, daerah mana? Sigam. Di daerah Sigam, tadi malam di Husnul Khotimah. Dan alhamdulillah hari-hari bisa berdakwah karena Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, kenapa beliau mendapatkan peringkat tinggi sebagai orang yang kita lihat biasa-biasa saja? Pegang ini salah satu resep. Pertama, beliau belajar. Beliau ini belajar agama sungguh-sungguh. Tadi kita dengar manakib beliau. Yang kedua, didasari cinta sama Rasulullah. Lalu cinta sama Rasulullah bukan langsung kepada Rasulullah saja, tetapi cinta warisan dari Rasulullah. Karena apa? Rasulullah berjanji kepada kita, aku akan temui umatku besok di yaumil qiyamah, insya Allah di tempat mizan, tempat timbangan, atau di Al-Kautsar, atau di Shiratal Mustaqim. Pegang 2 hal kata Rasulullah. Ini taraktu fikumut tsaqalain, kitabullah wa itrati ahli baiti. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, warisanku ada 2, pegang. Bila kalian benar-benar memegang, akan bertemu dengan aku besok. Apa di tempat hisab, atau di tempat mizan timbangan, atau di utara daripada Shiratal Mustaqim, atau di gerigi atau sumur Al-Kautsar yang diberi oleh Allah Taala kepada Rasulullah. Apa 2 hal ini? Pertama, Al-Quran. Pegang ini Al-Quran. Yang kedua, keluargaku dan keluargaku. Ini aku titipkan kepada kalian ya umatku, kata Rasulullah. Jangan lepas dari 2 hal, sehingga apa yang engkau hendaki insya Allah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Guru saya ini, dia alim dan cinta sama ahli bait Rasulullah, dan sabar menghadapi para habaib datang ke tempat beliau, sabar dan tidak ada kegusaran atau kesombongan dan lain-lain sebagainya. Sehingga apa? Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum, diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Kenapa? Dia beriman dan berbuat dengan kebajikan, dan beliau ini seorang dermawan. Tidak ada orang datang ke rumahnya ditolak, walaupun berapa saja dia kasih, belum pernah menolak. Dan waktu makan dia ajak makan bersama-sama, tidak siang tidak malam, bahkan sarapan di pagi hari. Saya tahu persis, sehingga Allah mengangkat derajat beliau. Waktu itu saya diminta datang, pada saat itu Al-Habib Anis bin Almi Al-Habsyi, yaitu dari Solo. Dia bilang, "Beb, datang Beb kemari." Saya bilang, "Saya nggak bisa, saya ada dakwah di Jakarta." Waktu Al-Habib Anis datang, dia minta dan dia mengatakan kepada Habib Anis, "Ya Habib, sahibil maulud ma'ana." Sekarang ini sang pengarang maulud Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ada di tengah-tengah kita. Ulun minta ijazah dari sampean. Hebat.
dibuka oleh Allah SWT. Pegang ini salah satu panorama, ini salah satu yang kita lihat, yang kita benar-benar mengenal. Dan situ Al-Habib Anis Suluh bin Alwi bin Ali bin Muhammad Haji mengijazahkan kepada Guru Zaini tentang daripada Maulid Habsyi. Dan minta ridhonya. Coba bayangkan, dari Banjarmasin sampai Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, semuanya berseragam membaca daripada Maulid Al-Habsyi, Maulid Syamsuddin. Kenapa? Perjuangan beliau untuk melebarkan sayap maulid-maulid, dan pada saat itu sedang gencar-gencarnya Wahabi, tidak suka daripada pembacaan tahlil dan maulid. Dia siarkan, bila sampean sabarataan mau dekat dengan Rasulullah, kalau ada hajat apapun, bacalah daripada maulid Al-Habib bin Imam Al-Arif Billah Al-Qutub Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Dan dia punya fatwa sekarang kelihatan di mana-mana semuanya membaca Maulid Al-Habsyi. Kenapa? Beliau sudah mengijazahkan kepada ahli Kalimantan, yaitu ahli Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat. Wah, alhamdulillah, sehingga Allah mengangkat derajatnya. Apa kata di dalam Al-Quran? Allah berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata Allah, wa man tawalla wa ma arsalnaka alaihim hafidha." Man yuti'ir rasul, siapa yang cinta dengan Rasulullah, siapa yang patuh dengan Rasulullah, faqad ata Allah, sudah hambaku patuh kepada aku. Wa man tawalla, bila ada umatku berpaling dari engkau, hai kekasihku Muhammad, wa ma arsalnaka alaihim hafidha, aku enggak utus engkau kepada mereka pecundang-pecundang yang tidak mengenal engkau, hai kekasihku Muhammad. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ya, itu sekelumit yang saya tahu persis bahwa beliau ini berjuang karena Allah. Beliau berjuang, dia pun berniaga, berdagang. Hasilnya dagang itu dia hidupkan kepada para fuqara wal masakin. Ini kelihatannya ini nyetrumnya, masya Allah. Halo. Ma'asyiral akhwan, ikutilah perjalanan beliau, dan insya Allah kita akan mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau cinta sama Rasulullah, dibukakan semuanya. Pintu-pintu langit terbuka bagi kita kalau kita cinta dengan Rasulullah. Bu, guling sampai anda. Lu apa udah guling di mana? Ulun tuh dari Jakarta jauh sampai sini, ibu-ibunya sudah cantik gitu. Bagaimana ini? Ma'asyiral akhwan muslimin wal muslimat rahimakumullah. Bagaimana supaya kita ini bisa dekat dengan Rasulullah? Sampai jangan berpikir ulun ini bukan habaib, ulun ini bukan ustaz, ulun ini bukan orang kaya. Bagaimana bisa dekat dengan Rasulullah? Pegang janjinya Rasulullah kepada kita. Laisa ahadun min ummat Muhammadin yusalli wa yusallimu illa ballahu. Tidak terkecuali siapapun umatku yang banyak bersalawat kepada aku, dia akan dekat dengan aku. Pegang yang salawat. Dan kemanapun sampai berangkat, baca salawat. Para ulama-ulama al-habaib yang di Tarim, yang di Yaman, itu mereka paling sedikit 1000 salawat, paling sedikit, dan jarang dia membaca sampai ribuan, puluhan kali. Al-Imam Muhammad Sahibul Murbat radhiyallahu anhu satu hari tidak kurang daripada 10.000. Habib besar
tapi ingin dekat dengan Rasulullah, setiap hari tidak kurang 10.000. Dan sampean insya Allah akan mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah bila sampean tidak meninggalkan salawat kepada Rasulullah SAW. Ayo bersama-sama kita baca salawat supaya sampean dapat barokah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Berapa? 3 kali. Sekali saja sampai baca salawat dicatat oleh para muhaditsin dengan sanadnya yang kuat, yang mensanadkan ini hadis 24 sahabat, 11 sahabat itu yang ikut perang Badar, mubasyiruhum bil jannah, itu yang mensanadkan ini hadis. Apa bunyinya ini hadis? Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyara hasanat wa yamhu asyara sayyi'at wa rafa'allahu asyara darajat. Siapa yang bersalawat kepada Rasulullah sekali belum bangun, masih duduk belum bangun, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina, sekali langsung diberi oleh Allah 3 hal. Langsung. Pertama apa? Diberi pahala 10. Yang kedua, diambil dosa kita 10. Gak cukup, diberi lagi oleh Allah SWT. Apa pula? Diangkat derajat kehidupan sampean. Siapa yang angkat? Sang Maha Pencipta Allah. 10 derajat sekali salawat. Bagaimana kok sampean setiap hari sampai 500, sampai 1000 diangkat derajatnya sampean? Kok sudah Allah mengangkat derajat sampean, sudah mendapatkan jaminan mutu daripada Sang Maha Pencipta. Dan esok akan dekat dengan Rasulullah. Rasulullah menjanjikan kepada kami apa? Laisa ahadun min ummat Muhammadin yusalli wa yusallimu illa balahu. Tidak terkecuali siapapun umatku yang bersalawat kepada aku akan dekat dengan aku dan sampai kepada aku. Mari, ini apalagi sekarang ini akhir daripada bulan Rajab. Insya Allah bulan Syaban kita masuk kepada bulannya Rasulullah. Hadis mutawatir mengatakan Rasulullah bersabda, Rajab syahrullah, bulan Rajab adalah bulannya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dikatakan bulannya Allah? Karena bulan Rajab Allah membuka pintunya besar-besar untuk pengampunan atas hamba-hambanya. Yang pertama diampuni oleh Allah Sayyidina Adam dengan istrinya, nenek moyang manusia Siti Hawa. Itu diampuni oleh Allah yaitu di bulan Rajab. Lalu Rasulullah mengatakan, Syaban syahri, Syaban adalah bulanku. Kenapa Rasulullah mengatakan Syaban adalah bulanku? Turun ayat yang dahsyat, ini ayat yang menggelegar, ini ayat yang menyebabkan seluruh malaikat, seluruh arwah para nabi-nabi bersalawat kepada Rasulullah. Turun ini ayat, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Itu turunnya di bulan Sya'ban, sehingga Rasulullah mengatakan Sya'ban syahri, Sya'ban adalah bulanku. Mari sampean sabarataan ambil posisi yang tinggi agar mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sampean sudah diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan dapur tenang, urusan keluarga tenang, insya Allah penyakit-penyakit jauh dari kita. Jangan amin-amin Bu, baca ya. Amin, amin. Memang nggak berat amin, amin. Apalagi amin Rais. Baca salawat yang banyak, apalagi di bulan Syaban, agar Rasulullah mengenal. Apa kata Nabi? Tu'rabu alayya
Umatku kalau bersalawat kepada aku, malaikat itu membawa namanya. Lalu membawa apa? Namanya ayahnya, abahnya. Sehingga abahnya itu termaktub. Kalau abahnya di alam barzah, diangkat oleh Allah derajatnya. Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tu'rabu alayya malaikat. Malaikat datang kepada aku, memberitahu bahwa fulan bin fulan banyak bersalawat kepada engkau ya Rasulullah. Sang ayah yang sudah ada di alam barzah itu diangkat oleh Allah derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan salawat. Dan guru Zaini tidak lepas daripada salawat. Dimanapun dia mengikuti guru-gurunya para habaib, yaitu apa? Setiap dia datang ke satu tempat, dia membaca maulid Rasul dengan penuh sukacita, bukan datang langsung berbicara dan lalu apa yang dilakukan oleh guru-gurunya dia lakukan di guru Zaini. Wah subhanallah. Dan Allah menunjukkan, cuman sampai hanya pikir hol, rame, hol. Bukan begini. Sampai berpikir, kenapa ini orang diangkat derajatnya oleh Allah? Lihat ke belakang, apa backgroundnya? Harus tahu. Di mana-mana khususnya di Kalimantan mengadakan daripada hol, dari desa kecil sampai kota besar, semua mengadakan daripada hol. Apa sebabnya? Karena dia cinta sama Rasulullah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Diangkat karena dia belajar, dia mengetahui pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampai bisa seperti beliau asal mau belajar agama yang benar. Lalu cinta sama Rasulullah. Lalu cinta ini pasti ada pengorbanan. Gak bisa dikatakan cinta sampean kalau gak berani korban. Cinta sama dengan korban. Guru saya ini habis-habisan. Cobaannya habis-habisan. Sampai pernah gak punya mobil. Ini beliau ini. Dia salon, tahu salon, pas-pasan. Gak numpuk duit, tidak. Kenapa guru-guru yang lainnya bukan tidak alim, lebih alim dari beliau, tapi tidak terangkat? Kenapa? Tidak didasari pengorbanan yang keras seperti beliau. Ini contoh. Hol, balapan, berlomba-lomba bikin hol. Coba lihat. Tadi dibacakan manakibnya beliau. Dia mengikuti daripada guru-gurunya, dan dia menyintai daripada Al-Quran, dia menyintai daripada ahli baitnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harus tahu kita. Kalau saya bisa begitu, siapapun bisa, asal berani berjuang. Sekarang ini subhanallah, orang kalau sudah kaya, sudah pamer yang dia punya. Dia nggak ngomong, kok dia pamer. Kalau lagi tunjukkan jamnya, cincinnya, apalagi bajunya, nggak ngomong. Nanti kalau ngomong, jam-jam Rolex, apa kabar saya? Suka itu ibu yang kaya. Ini tetangga ulun di Jakarta, nggak pernah hadir maulid, nggak pernah kaya. Beli cincin ali-ali berlian 7 juta 2 karat. Tahu-tahu hadir di mana? Di Mauludan. Subhanallah. Begitu bangun waktu mahal diam, ya Nabi salam 7 juta ini ya. Dia perempuan, dia nggak ngomong tapi pamer. Bukan begitu. Saya ulangi lagi, sampean bisa seperti guru skompol. Siapkah sampean seperti perjuangan beliau? Mau tahu antum yang alim benar di Kalsel, di Kalimantan, dan mungkin di Indonesia selain habaib, alim, faqih, imam, tahu siapa? Datuk Kalampian. Itu nomor 1. Nggak ada di Kalimantan melebihi seperti dia ilmunya. Kita mau tanya ilmu apa sebenarnya? Saya dulu baca, yang baca manakib.
Datuk Kalampian. Tetapi zamannya dia sudah berani. Wasufi dan membawa daripada Thariqat Sesamari. Dan beliau ini banyak karomahnya. Lalu sekarang ini zaman milenial, zaman kecanggihan teknologi dan lain-lain sebagainya. Ini Gus Kumpul masuk ke ini zaman. Dan baru dikenal sampai menanjak. Sehingga apa? Allah mengangkat derajatnya. Kenapa? Wa innahu li hubbil khairi lasyadid. Dia merasakan bagaimana susahnya untuk berbuat kebaikan-kebaikan. Sehingga Allah mengangkat derajatnya kepada beliau. Ini salah satu sesuatu hal yang luar biasa. Dan sebagai penutup saya diminta 2 tema. Yang pertama haul, yang kedua daripada Isra dan Mi'raj. Isra dan Mi'raj. Bu, main HP, la ilallah. Sudah tua pacaran. La ilallah. Saya ingatkan, kalau dengar nama Rasulullah jangan teriak, nggak sopan. Seperti kambing mau digorok Tuhan. Cukup Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Itu 10 derajat, 10 hasanah, 10 daripada dosa kita hilang. Dengan apa? Dengan penuh kecintaan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sampai ke hati. Coba praktekkan. Sebelum saya menanjak ke Isra dan Mi'raj, praktekkan ya. Sallu ala nabiyyukum Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Langsung ke hati. Kok sampai malaikatnya lari. Bagaimana mau nyata sampai? Harus dengan akhlakul karimah. Karena Rasulullah itu hidup. Cuma beliau di dimensi lain. Di dalam hadis mutawatir, hadis yang cukup terkenal, apa kata Nabi alaihissalam hadisnya? Hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku ini baik bagi kalian, pupusku wafatku baik bagi kalian. Ana hayyun fi qabri ka'anbiya hayyun fi kuburin. Aku ini hidup kata Rasulullah di pusaraku sebagaimana para nabi-nabi semuanya hidup di atas pusaranya. Ana hayyun, aku hidup. Bila kalian tawassul kepada aku datang. Kenapa? Daripada ringkasan tafsir dari Rasulullah SAW, azizun alaihi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun. Di sini kalimat harisun, menjaga kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Yang dijaga oleh Rasulullah siapa? Mukmin. Siapa mukmin? Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kalau sampai baca sampai 1000, subhanallah, insyaallah Rasulullah hadir. Ana hayyun, aku ini hidup kata Rasulullah dan menjaga kalian. Makanya cintailah Rasulullah sepenuh hati. Mari kita kembali sekarang ke Isra dan Mi'raj. Sudah cukup siang, ibu sudah begini. Gak apa-apa panas, jangan duri. Subhanalladzi asra bi abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Subhanalladzi asra bi abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Allah, innahu huwas sami'ul basir.
Basir. Allah innahu huwas samiul basir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nggak tahu kalau akan kejadian peristiwa besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tanggal 27 Rajab beliau sholat di Masjidil Haram. Rasulullah setiap malam itu datang ke Masjidil Haram Mekah. Setiap malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat. Bulan waktunya sholat. Kenapa Rasulullah setiap malam datang ke Ka'batul Musyarrafah? Seluruh Nabi. Ingat ini. Seluruh Nabi itu diperintahkan oleh Allah sebelum umatnya diperintahkan dia melaksanakan dulu sholat. Dan sholatnya para nabi itu Qablul Anbiya itu malam. Dan Rasulullah alaihi salatu wassalam di setiap malam datang ke Ka'bah dia sholat di Ka'bah. Tanggal 27 Rajab Rasulullah nggak tahu. Kenapa? Hawanya, udaranya lain. Banyak orang Mekah tertidur, kena agak dingin. Rasulullah SAW sholat bersandar. Tahu-tahu Jibril datang membangunkan Nabi. Begitu Rasulullah terjaga, Rasulullah tanya, siapa sampean? Ana Jibril. Wa man zamiluka ya Jibril? Siapa di sebelah Anda ya Jibril? Mikail, malaikatillah Mikail. Ada apa ya Jibril? Ini pegang bahwa Isra dan Mi'raj ini akidah. Ini statementnya Sayyidina Jibril mengatakan kepada Rasulullah, ya Nabi Allah Muhammad, pegang. Ini antum ini para pelajar-pelajar insyaallah dari Darussalamnya banyak kan. Ala kulli hal. Pegang ini statementnya. Kenapa menjadi akidah ini Isra dan Mi'raj? Pernyataannya Sayyidina Jibril. Ya Nabi Allah Muhammad, selama Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi belum pernah terjadi seperti ini malam. Malam ini seluruh langitnya Allah dihias oleh Allah. Seluruh malaikat ini malam memakai pakaian-pakaian kebesarannya. Ya Nabi Allah Muhammad, belum pernah terjadi seluruh arwah para nabi dikumpulkan di satu tempat, yaitu Masjidil Aqsa. Mereka semua menunggu kedatangan Anda. Ya Nabi Allah Muhammad, malam ini sampai dilantik langsung oleh Allah fil ufukil a'la, yang tinggi sekali, dari Nabi Allah menjadi Rasulullah SAW. Pegang derajatnya Rasulullah dari Nabi Allah menjadi Rasulullah tanggal 27 Rajab, dan pula ditetapkan oleh Allah sebagai imam para nabi-nabi. Artinya kejadian di Masjidil Aqsa tanggal 27 Rajab seluruh nabi kumpul di situ. Allah mengatakan, ini imamnya kalian Habibi Muhammad, ini imam kalian yang besok dia akan berbicara dengan aku. Seluruh para nabi mencari Rasulullah dengan umatnya masing-masing. Ini sehingga Rasulullah SAW diberangkatkan dari Masjidil Haram Makkah kepada Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu.
Lalu Allah, dua masjid ini dikasih batasan oleh Allah. Barakna haulahu, antara Makkah dan Masjidil Aqsa diputerin sama Allah. Lalu dikasih keberkahan. Dua tafsir. Keberkahan itu perjalanan Nabi dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Yang kedua, antara Makkah dan Masjidil Aqsa, tafsir yang kedua, disitulah wahyu Allah turun, tidak keluar daripada dua tempat masjid ini, dan sehingga dibatasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Linuriyahu min ayatina, lalu Allah membentangkan, Allah Subhanahu wa ta'ala menunjukkan kepada Rasulullah yang terjadi besok atas umatnya. Ingat, yang terjadi besok atas umatnya, perilaku umatnya, agar besok di yaumil qiyamah Rasulullah tidak gusar. Apa ditunjukkan oleh Allah? Adab-adab umat Rasulullah yang nyeleneh, yang melecehkan syariat. Rasulullah berjalan melihat lelaki, linuriyahu min ayatina. Rasulullah berjalan melihat lelaki, ditunjukkan perutnya besar, mau bangun nggak bisa jatuh. Tanya Rasulullah, man huwa ya Jibril? Siapa ini orang ya Jibril? Perutnya besar, sampai mau bangun nggak bisa, dia jatuh, diinjek-injek oleh orang di yaumil qiyamah. Man huwa ya Jibril? Siapa ini orang ya Jibril? Ini bagian daripada umatmu. Apa dosanya ya Jibril? Dia pemakan riba, pemakan bunga. 14 bayar 16, 16 bayar 20. Di perutnya itu haram semuanya, hasil daripada riba. Jalan lagi Rasulullah, linuriyahu min ayatina. Di kepalanya, di tangannya ada besi. Itu besi dipukulkan ke kepalanya sendiri, dua, sampai keluar isi kepalanya, mati di tempat, dihidupkan lagi. Kenapa ini orang ya Jibril? Ini bagian daripada umatmu ya Habibullah, ya Nabi Allah Muhammad. Apa dosanya ya Jibril? Dia kalau sholat malas, ditunda-tunda sholatnya. Nanti dulu, masih asik kalau melihat ini sinetron. Sampai maghribnya hilang. Besok sampean dikasih besi, dipukulkan ke kepalanya sampean sampai keluar, hidupkan lagi. Jalan lagi ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Naudzubillah min dzalik. Perempuan rambutnya diseret sama malaikat. Terus ditarik itu rambut, ditaruh di besi. Maaf, 1000 maaf kalau bukan agama udah nggak bicara. Dua dadanya ditarik. Naudzubillah, siksa. Rasulullah nangis. Kenapa ini ya Jibril? Ini bagian daripada umat. Dosa apa ini perempuan ya Jibril? Sampai diazab begini. Ini perempuan bila keluar dari rumahnya ditunjukkan rambutnya kepada lelaki-laki, bahkan ditunjukkan daripada dadanya, menjadikan fitnah di kampungnya. Allah murka kepada ibu wanita. Makanya Bu, jangan lepas sama jilbab. Paham Bu? Nggih? Nah, pokoknya kemana-mana pakai jilbab. Kecuali suaminya datang. Abang kalau sudah dandan ini, itu dapat pahala. Jangan keluar seperti kuntilanak, pakai kerudung. Jalan lagi Rasulullah SAW, lihat perempuan Bu, lidahnya sampai 9 meter keluar. Naudzubillah, seperti ular. Mau ditarik nggak bisa, diinjek-injek oleh manusia, mati di tempat dengan penuh kesakitan matinya. Jangan lagi diinjek, lidah sampai gigit aja sakit. Ini diinjek-injek. Ditanya sama Rasulullah, dosa apa ini ya Jibril?
Ini perempuan suka ngomongin tetangga, suka ngomongin orang. Dia tahu nggak? Tetangga ulun anu. Dosa besar itu, Bu. Kata Rasulullah, fitnatil kubur ala ummati an-nisa ghibah. Jangan suka ngomongin orang. Nggak ada orang yang sempurna kecuali Rasulullah. Jangan ngomongin. Kalau sampean suka bicarain orang, rasanya uang, rezekinya seret, rumahnya panas, suaminya nggak nafsu sama sampean. Akhirnya apa? Akhirnya kawin lagi suaminya. Kenapa kok bisa begitu? Karena orang kalau sudah ngomongin orang, nggak punya akhlak sama suaminya. Suaminya datang capek-capek siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong bikinin kopi. Sudah capek di jalan, dibentak-bentak, kan nggak ada akhlak. Sudah gitu apa? Kalau tidur matatin suami. Sudah matatin suami, pakai kutang sambungan peniti lagi. Gimana suaminya bakal betah dalam rumah? Kenapa? Ini orang suka ngomongin orang. Rumahnya panas. Yang di rumahnya gondoruo, nggak ada malaikat. Tahu orang yang menghormati tamu itu wajib. Walaupun orang kafir, tamu kita wajib kita hormati. Tetapi walaupun orang Islam, tapi kalau dia datang bawa fitnah, ngomongin orang, boleh diucil. Mohon maaf, sampai keluar dari rumah Allah. Akan sial itu rumah. Makanya jangan, kata Rasulullah, fitnatil kubur an-nisa ala ummati ghibah. Fitnah kubur, kata Rasulullah, atas umatku yang dia suka ngomongin orang. Fitnah kubur, tahu fitnatil kubur, diadab sampai yaumil qiyamah. Jangan main-main, karena sampai tidak dosa sama fulan. Di dalam hadis yang lain sampai dikatakan apa? Akbar minas zina, lebih berat daripada perzinahan. Kenapa? Kalau zina sampean sama Allah, kalau tobat insya Allah diterima. Tapi kalau sampai ngomongin orang, harus minta maaf dulu sama itu orang, baru Allah ampuni. Mulai hari ini jangan ngomongin orang. Apalagi kita masuk bulan suci Ramadan, sampean nggak makan, nggak minum, tapi ngomongin orang nggak dapat pahala sama sekali. Jaga mulut jaga. Jalan lagi Rasulullah SAW melihat lelaki dikasih makanan enak ditolak. Langsung dia merangkak ke tempat bangkai anjing, bangkai babi. Busuk baunya panas. Dipegang dimakan. Ususnya hancur mati di tempat. Rasulullah heran, dosa apa ini lelaki? Ini lelaki mempunyai istri yang halal, tetapi kalau dia ada hajat, dia pergi ke tempat pelacuran. Allah mengganjar dia, dikasih makanan bangkai busuk. Yang dia dikasih makanan yang enak, nggak mau, tapi dia pergi ke tempat pelacuran. Allah mengganjar dia. Allah itu maha adil. Makanya, kalau suami sampai nggak benar, ada Allah, serahkan sama Allah. Itu yang penting. Sehingga sampai Rasulullah ke tempatnya para nabi-nabi, sampai ke Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa, disitulah Rasulullah menjadi imam. Makmumnya semuanya para nabi-nabi. Sehingga Allah SWT menetapkan daripada Rasulullah Imamul Anbiya wal Mursalin. Setelah selesai dari situ, Rasulullah Mi'raj. Mi'raj itu tangga naik. Saya bacakan aja ayatnya. Setelah itu kita tutup doa. Ulun sudah panas, sampai sudah dingin. Yang penting ini hari kita barokah. Ini hari kita rahmah. Para karuhun, orang-orang tua kita insya Allah hadir semua di sini. Wabil khusus para ulama-ulama ahli Kalimantan, para wali-wali Allah insya Allah hadir di sini semuanya, mendapatkan keberkahan dari beliau, supaya beliau besok bisa membantu kita di yaumil qiyamah. Insya Allah para wali-wali ini akan membawa kita ke depan Rasulullah. Ini ya Rasulullah, aku punya murid. Ini ya Rasulullah, daripada orang yang senantiasa ziarah kepada aku. Nanti para wali-wali itu membawa, dan Allah SWT mempunyai jatah semuanya. Mi'raj adalah tangga naik.
Saya bacakan aja ayatnya. Ayat kalau Isra pendek satu ayat. Kalau Mi'raj ini dahsyat. Ayat 1 sampai 18 surat An-Najm. Bukan main-main, dahsyat. Belum pernah didapatkan oleh siapapun kecuali Nabi Muhammad SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha allamahu syadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla wa kana qaba qausaini aw adna fa auha ila 'abdihi ma auha ma katabal fuadu ma ra'a awatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra ila sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yaghsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati Rabbil kubra. Sallu ala nabiyyikum Muhammad. Di sini Rasulullah tidak meninggalkan kita. Ingat bagaimana Rasulullah akhlaknya. Ibadullah, assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Umatnya Rasulullah yang soleh itu mendapatkan saham atas daripada Rasulullah memohon doa dari Allah SWT. Wabil khusus yang mengadakan Isra dan Mi'raj. Sampai ini kalau ada langganan bikin Isra Mi'raj masjid atau majlis taklim, sampai kan nggak bikin, kirimkan kata satu dus air supaya kebawa nama kita. Itu penting, sedekah di tempatnya. Jangan pelit. Insya Allah kalau kita ini senang gembira bersedekah di Isra dan Mi'raj, kita mendapatkan doanya Rasulullah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Lalu Allah berfirman, ya Habibi Muhammad, qumi wa taqaddumi. Hai kekasihku Muhammad, berdirilah, majulah. Rasulullah menunggu. Makana qaba qausaini wa adna. Dekat sekali antara Allah dengan kekasihnya Muhammad, seperti panah dengan musuhnya. Wa auha ila abdihi ma auha. Aku wahyukan kepada kekasihku Muhammad tentang salat. Maka tabal fuadu ma ra'a. Apa yang dilihat kekasihku Muhammad bukan khayal, bukan halusinasi, di dalam keadaan segar, sadar, jasad dan roh. Maka tabal fuadu ma ra'a. Disitulah kita bersolat. Alhamdulillah, kita doakan daripada pondok pesantren Al-Fatih wa Nasriyah, semoga tambah maju sampai orang tua saya yang ada di sini punya anak, titipkan sama Firdaus. Ini Firdaus saya ngomong lillahi ta'ala dari masa mudanya, sebelum dia ke Darussalam sampai pulang dari Darussalam saya tahu, sampai nikahnya saya tahu, cuman waktu nikah saya nggak diundang, nggak apa-apa karena dia punya anak berapa, nggak apa-apa. Karena saya dekat sama ayahnya benar. Dulu saya sering datang kemana? Ke Kota Baru. Alhamdulillah, di mana ini subhanallah barokah karena dia selalu cinta sama ahli bait Rasulullah. Lalu dia datangin guru-guru minta doa. Ini imbas daripada doa-doa yang beliau minta karena Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang nyangka? Dulu ngaji aja nggak bisa, tapi sekarang jadi orang alim. Luar biasa.
Kenapa? Karena beliau banyak berziarah kepada wali-wali Allah yang hidup maupun yang sudah meninggal. Apalagi beliau di Darussalam, yaitu gudangnya ulama-ulama di sana. Kalimantan itu gudangnya ulama di Martapura, wabil khusus di dalam Pagar. Itu Masya Allah. Dan beliau di tengah-tengah mereka. Jadi ada imbas percikan-percikan daripada karomah-karomah ibadillah sholihin. Sehingga subhanallah, ini hari dilancarkan oleh Allah SWT. Siapa yang menyangka? Dan saya didatangkan oleh keluarganya sampai bisa hadir di tempat ini. Ini luar biasa. Kalau dipikir-pikir nggak mungkin. Tapi sudah, Allah menyintai, senang. Kenapa? Mempunyai hajat besar. Dan kalau sampai punya anak, pertama masukkan ke pondok pesantren ini. Nanti kalau sudah naik tingkatan, berangkatkan kemana? Mau ke Martapura atau mau ke Jawa dan lain sebagainya. Itu yang paling penting. Ini yang akan membantu kita besok di alam kubur, bukan orang lain. Anak kita nanti yang akan membantu daripada doa-doa kita di dalam ayo kita surat Al-Fatihah kepada Rasulullah SAW agar kita mendapatkan rahmat dari Allah. Al-Fatihah hadrati Sayyidina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah ma dhagat illa farjahullah wa ala alihi wa sahbihi ma dhagat illa farjahullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ibn Abdullah al-qa'im bihuquqillah adada ma fi ilmillah wa ala alihi wa sahbihi ma dhagat illa farjahullah. Ya Allah, sampaikanlah pembacaan kami untuk baginda Rasulullah. Harapan kami ya Allah agar ada pertemuan kami dengan Rasulullah SAW dan keluarganya, wa khususan ashabul kisah wa auladihim wa dhurriyyatihim ajma'in wa jamil arwahil ibadillah sholihin wa jamil arwahil awliya fi Kalimantan khassah wa buldanil muslimina aman. Allah yanfa'una bibarakatihim ya Allah wa asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim bid dunya wal dunya wal akhirah bil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Maliki yaumiddin. Saya terangkan ini tentang ratib. Bu, ini ratib umurnya 540 tahun. Pertama ada ratib di kalangan habaib Syamsus. Antara Al-Idrus kepada Imam Sayyidina Al-Imam Qutbil Anfas Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas 147 tahun selisih. Antara Al-Aqas dengan Imam Al-Haddad Hujjatul Islam Sayyidina Abdullah bin Arabi Al-Haddad kurang lebih 28 tahun. Imam Al-Haddad murid daripada Al-Habib Umar. Al-Habib Umar kepada Al-Idrus Al-Akbar 147 tahun. Jadi tidak ada saingan antara ratib dengan ratib. Apa artinya ratib ini? Artinya ratib mentartibkan bacaan. Tidak diciptakan ini ratib kecuali ada masalah di zamannya. Karena beliau-beliau yang mensadur ini ratib ulama besar, pemimpin zaman, khalifatus zaman pada saat itu, seperti Al-Imam Abdullah Al-Idrus Al-Akbar, dia pemimpin para habaib. Setelah itu Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, pemimpin para habaib. Setelah Habib Umar, pemimpin para habaib, yaitu Hujjatul Islam Sayyidina Qutbil Irsyad Sayyidina Abdullah bin Abi Haddad. Itu disadur oleh mereka. Kenapa? Karena umat membutuhkan ratib, mentartibkan bacaan yang dimaksud. Dengarkan baik-baik supaya sampean tahu. Di zaman Sayyidina Imam Abdullah Al-Idrus Al-Akbar itu terjadi krisis agama, krisis akhlak, dan krisis ekonomi. Seret, uang susah. Sampai kalau seorang gadis dilamar itu tawar-menawar. Jangan tidur, cantik. Ya, nggak boleh tidur ya. Antara daripada tersebut bahwa
krisis akhlak, krisis din, krisis ekonomi. Mereka ini datang kepada Al-Imam Sayyidina Abdullah alaihi salam. Ya Imam, sampean ini pemimpin kami dekat kepada Allah. Tolong sampean mintakan ke Allah Subhanahu wa taala agar dicabut ini krisis ekonomi dan krisis daripada agama. Lalu kata Al-Imam Abdullah alaihi salam, aku ini seorang hamba Allah biasa, tetapi aku akan memberikan solusi jalan. Diciptakan ratib. Dan beliau mengatakan, siapa yang membaca setiap hari nggak sampai 40 hari, tauhidnya kuat dan rezekinya ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan. Ini untuk itu. Kalau Imam Al-Attas lain lagi, Imam Al-Haddad lain lagi. Jadi ratib itu mentartibkan bacaan dengan komposisi, ada tujuannya. Jadi antara ratib dengan ratib bukan saingan, bahkan zamannya lain, jauh. Ratib itu mentartibkan bacaan-bacaan. Ayo kita, ini ratib paling pendek. Ayo kita baca 5 menit supaya barokah. Al-Fatihah, buka halaman pertama. Al-Fatihah biniyati dhahiri wal batini wal nafsi wal ahli wal awladi wal mali wal dini wal dunya wa ila hadratin nabiyina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما
كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم 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 سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الشكر لله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أتوب إلى الله أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار أشهد أن لا إله إلا الله
أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير ألا يرضى بنذرة من العين الرحيمة تداوي كل ما في من أمراض سقيمة ألا يرضى بنذرة من العين الرحيمة تداوي كل ما في من أمراض سقيمة ألا يرضى بنذرة من العين الرحيمة تداوي كل ما في من أمراض سقيمة اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد يا رب صل على النبيين اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الصحابة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن السلالة اللهم صل على محمد يا رب وارض عن المشايخ اللهم صل على محمد يا رب وارض عن الأئمة آمين اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم والدينا اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب وارحم كل مذنب اللهم صل على محمد يا رب واغفر لي ذنوبي اللهم صل على محمد يا رب واستر لي عيوبي اللهم صل على محمد يا رب واكشف لي كروبي اللهم صل على محمد يا رب وكفني كل مؤذي اللهم صل على محمد يا رب واصلح كل مسلم اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا جميعا اللهم صل على محمد يا رب وارحمنا برحمتك اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل وسلم
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amin. Amin. Ini doa sampai apakah kok bisa habis sholat baca ini. Ini doa minta kaya ilmu, kaya harta, kaya anak, gimana? Nanti baca di situ ada artinya itu. Amin. Amin. Allahumma ajirna min ghairi darar wa aghnina min ghairi batar. Allahumma ajirna min ghairi ibtila'in wa aghnina min ghairi imtina'. Allahumma arzuqna min al-uquli awfaraha. Amin. Wa min al-adhani asfar wa min al-a'mali adhkar wa min al-akhlaqi atyabah wa min al-arzaqi arsalaha wa min al-afiyati akmalaha wa min ad-dunya khairaha wa min al-akhirati na'imaha. Wa sallallahu ala habibika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Al-Fatihah ila ruhina wa syafi'ina Rasulillah Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, thumma ila arwahi ahli baitihi wa ashabihi wa qarabatihi wa azwajihi wa dhurriyyati Rasulillah ajma'in, thumma ila arwahi Sayyidina al-Muhajirin Allah Imam Ahmad bin Isa wa Sayyidina al-Ustadh al-A'zam al-Muqaddam al-Imam Muhammad bin Ali Ba'alawi wa Rasulihima wa Qur'ihima wa dhawil huquqi alaihima ajma'in, thumma ila arwahi Sayyidina al-Imam Al-Bil Ghuyur wa ila hadrati Sayyidina al-Imam Ali bin Al-Bil Ghuyur, thumma ila arwahi Sayyidina al-Imam Al-Butub Muhammad Muladawi bin Ali, thumma ila hadrati Sayyidina al-Imam Al-Butub Abdurrahman As-Saqqar ibn al-Imam Muhammad bin Ali, thumma ila arwahi awladi al-Imam Al-Butub Abi Bakr Sakran bin Abdurrahman As-Saqqar, thumma ila Sayyidina al-Imam صاحب التركة مولانا عمر المحضر بن عبد الرحمن السكار، وإلى سيدنا عبد الله بن عبد الرحمن السكار وأخوانهم الجميع وأولادهم وذريتهم أجمعين، ثم إلى روي الإمام علي وأخوانهم وأولادهم وذريتهم أجمعين، ثم إلى سيدنا الإمام علي بن أبي بكر السكران وسيدنا الإمام أحمد الرفاعي وحضرة الإمام سيدنا أحمد البدوي مولى طنطا، ثم إلى روح سلطان الأولياء bersama-sama الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصولهم وأبوهم وأولادهم وذريتهم أجمعين. آمين. أن الله يا كريم يعلي درجات الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعهم بالدين والدنيا والآخرة بالقبول. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى روح صاحب الراتب سلطان الملا وإمام الأولياء وغوث الأكابر. bersama شمس الشموس محيي النفوس شمس الشموس محيي النفوس حضرة الألوي سيدنا عبد
الله العيدروس الأكبر بن الإمام أبي بكر سكران أن الله يا كريم يعيد علينا يا الله آمين من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة إلى أرواح أولاده آمين. Amin. الإمام أبي بكر أدني إخواني بالأطاب الأولياء إلى روي سيدنا علوي بن عبد الله ثم إلى روي سيدنا الشيخ بن عبد الله وإلى روي سيدنا حسين بن عبد الله الأيدروس الأكبر ثم نودي جميع الأرواح بسلسلة الأيدروسية وساداتنا آله بني علويين والمحبين ثم إلى جميع الأرواح الأولياء الله والشهداء الله والمجاهدون في سبيل الله أينما كانوا حلت أرواحهم من مشارق الأرض إلى المغاربها ثم إلى أرواح والدينا ووالديkum ya Allah. Sampaikanlah bacaan kami untuk kedua belah orang tua kami, ayah kami, serta ibu kami, serta kakek dan nenek kami, pun pula guru-guru agama kami, wa jami'il akhwanana al-mu'minina wal-mu'minat. أن الله يعلى درجات بالجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة ثم إلى أرواح المسلمين والمسلمات وإلى حضرة نبينا وشفينا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah. Sudah 5 menit selesai. Dan ini untuk rezeki. Kalau sampai baca, insya Allah nggak sampai 40 hari. Nggak sampai 40 hari. Asal setiap hari minimal bacanya sekali. Nanti kelihatan. Sebelum 40 hari kelihatan. Hajatnya sampai biasa. Lalu apa? Mendapatkan ketenangan. Lalu kalau sampai Syekh Abdul Qadir Jailani bersama-sama. Karena banyak kejadian sama jamaah-jamaahnya ulun. Kalau begitu sebut waktu Bilal Syekh Abdul Qadir Jailani bersama Sultan Aulia itu banyak yang melihat Sultan Aulia itu hadir. Lalu Saiful Ratib disebut gelarnya Samsis Sumus, Samsis Sumus, Muhyin Nufus, 2 kali hadir. Subhanallah. Beliau itu mendapatkan magom yang tinggi sekali di sisi Allah dan kita minta barokahnya agar besok beliau bisa membantu kita di hadapan Allah. Ya Allah ya Rahman. Inilah yang ulun bisa sampaikan. Insya Allah ulun minta maaf, minta ampun sama sampean dan ada yang tersinggung ya. Insya Allah dengan keberkahan. Lalu jangan birahmatika, birahmatik.
Ya, tadi disebut birahmatika birahmatik. Jadi insya Allah tiap hari baca. Benar, karena Allah. Ayah sampean, ibu sampean, saudara sampean bisa dimasukkan daripada Fatihah itu setelah Fatihahnya para waliullah. Dan insya Allah rumah yang dibaca ini jin-jin kafir itu semuanya keluar. Ada banyak perempuan-perempuan gadis-gadis itu yang dari Tangerang, yang dari Bekasi, ada dari Jawa Tengah, datang ke tempat dulu. Beb, anak saya ini seperti ada gangguan, boleh bilang baca. Alhamdulillah kembali sehat, afiat dan lain sebagainya. Rumah jadi aman, tenang. Insya Allah sihir-sihir, santet-santet, insya Allah nggak masuk ke dalam rumah kita. Kenapa? Ini Quran surat Al-Baqarah kata Rasulullah. Siapa-siapa yang membaca ini Al-Quran, awaluha wa wasluha wa akhiruha, faka'annama yaqra' Quran kullaha. Siapa-siapa yang baca surat Alif Lam Mim Baqarah, disambung pertengahan, disambung akhir daripada surat Al-Baqarah, pahalanya seperti membaca Al-Quran 30 juz. Dahsyat. Makanya siang-siang, apalagi bulan puasa, apalagi mau sahur sampai baca sebentar, pahalanya dahsyat, luar biasa. Inilah yang belum saya sampaikan. Insya Allah hari ini hari yang bahagia, hari karomah, hari barokah. Semuanya insya Allah dapat barokatillah, dapat rahmatillah, diberkati Rasulullah SAW. Ayo kita membaca bersama-sama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bersama-sama. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik 'alaihi wa 'ala alihi. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.